Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kajian filsafat ilmu terhadap psikologi. Jadi kita mencoba masuk ke bahasan tentang psikologi gitu ya sebagai ilmu gitu ya. Dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang memang penting secara filosofis. Dalam hal ini kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang ontologis ya, terkait dengan hakikat psikologi sebagai ilmu. Jadi bagaimana sih pandangan filsafat ilmu terhadap psikologi sebagai ilmu gitu loh, terutama dari sisi ontologisnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan ontologis ya dari filsafat gitu ya, terhadap keabsahan, terhadap hakikat psikologi sebagai ilmu gitu ya. Jadi kalau kita ingin mempertanyakan, mengkaji psikologi sebagai ilmu dari sisi ontologisnya tentang hakikat psikologi itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan utama gitu ya, yang patut kita tanyakan dan kita cari jawabannya gitu ya. Nah, jadi pertama yang perlu kita tanyakan gitu ya, tentang hakikat psikologi sebagai ilmu ya, dari perspektif filsafat ilmu gitu ya. Dalam hal ini kita melihatnya dari aspek ontologisnya gitu ya. Nah, itu apa sih definisi psikologi? Nah, itu kan pertama kan itu ya. Jadi kalau kita ngomong ontologi itu kan soal hakikat, definisi, pengertian gitu ya, perbedaan dengan hal yang lain dari sesuatu yang sedang dikaji itu gitu ya. Nah, dalam ini kita mengkaji psikologi. Jadi apa sih pengertian psikologi itu? Nah, kan itu pertama ya. Kemudian kalau memang psikologi itu ilmu, apakah memang dia layak disebut sebagai ilmu gitu ya? Atau jangan-jangan dia sebenarnya bukan ilmu? Kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang ilmiah gitu ya. Pengetahuan yang dihasilkan bukan pengetahuan ilmiah, jangan-jangan dia adalah pseudoscience misalnya, ilmu abal-abal atau apa gitu ya. Tapi kalau memang psikologi itu adalah benar-benar ilmu, apa yang membuat psikologi itu layak disebut sebagai ilmu kan itu ya. Itu pertanyaan ontologisnya gitu ya. Kemudian selain itu juga pertanyaan ontologisnya adalah tentang kalau memang psikologi itu ilmu tersendiri gitu ya, apa bedanya dengan ilmu yang lain gitu ya. Itu juga perlu dijawab juga gitu ya. Apa jangan-jangan psikologi itu tumpang tindih dengan ilmu yang lain, atau jangan-jangan sebenarnya apa yang dikaji oleh psikologi itu sudah dikaji oleh disiplin ilmu yang lain gitu ya, sehingga harusnya psikologi tidak perlu ada sebagai ilmu gitu ya. Kemudian terakhir, ilmu psikologi ini sebagai ilmu itu apa sih tujuannya, tujuan yang khas ya, tujuan dia sebagai ilmu itu seperti apa tujuannya gitu ya, apa saja gitu ya. Yang itu tentunya nanti akan membedakan juga dengan ilmu-ilmu yang lain yang tujuannya tentunya beda gitu ya. Harusnya logikanya kan harusnya beda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, harusnya beda tujuannya. Karena emang dibuat berbeda kan, itu harusnya memang beda. Jangan-jangan tujuannya sudah bisa dicapai oleh ilmu yang lain gitu ya. Nah, itu juga perlu ditanyakan gitu ya, dan harus ditemukan jawabannya gitu ya dalam psikologi ini gitu ya. Sehingga secara ontologis psikologi bisa dipercaya gitu ya, meyakinkan gitu ya. Hakikatnya itu memang dia benar-benar ilmu gitu ya, bukan pseudoscience atau yes pokoknya ilmu abal-abal gitu ya, atau jangan-jangan klinik sebenarnya tapi berkedok ilmu gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jawab gitu ya, dan kita harus menemukan jawabannya untuk meyakinkan kita bahwa secara ontologis psikologi memang adalah ya ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah yang meyakinkan gitu ya. Itu jadi ini contoh gitu ya Pak, pertanyaan ontologis dari perspektif filsafat terhadap ilmu psikologi gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait dengan definisi psikologi gitu kan ya. Nah, definisi psikologi selama ini mungkin kita sudah memahami gitu ya, dari bahasan-bahasan di perkuliahan lain, di mata kuliah lain, atau di mana yang kita baca gitu ya. Kita sudah
sering mendengar gitu ya dari referensi-referensi itu gitu ya. Walaupun ada yang berbeda juga, tapi kalau kita baca di referensi-referensi yang kredibel gitu ya, psikologi itu definisi yang benar gitu. Secara istilah itu adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku individu. Jadi ini definisi psikologi, dan ini yang menjadi fokus kajian psikologi, yaitu tentang aktivitas atau proses mental dan perilaku individu gitu ya. Itu. Nah pertanyaannya, loh secara etimologis itu kan psikologi itu artinya ilmu atau kajian tentang jiwa kan ya gitu. Nah apakah ini sama antara jiwa dengan proses mental dan perilaku individu gitu? Pernah nggak kita bertanya seperti itu ya? Atau kita menganggap sesuatu jiwa dan proses mental dan perilaku itu sama gitu ya? Nah ini perlu kita clearkan gitu ya. Jadi ini kita perlu memahami gitu ya, bahwa jiwa sebenarnya itu beda dengan proses mental dan perilaku ya. Dan itu harus dibedakan memang. Walaupun di banyak referensi itu masih mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah itu adalah sebuah salah kaprah dan ya dalam tanda kutip gitu ya, ketidakpahaman gitu, terhadap psikologi sebagai sains, sebagai ilmu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong asal usulnya memang psikologi dari kata psyche dan logos itu ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa gitu ya. Tapi secara istilah inilah yang harus kita ubah gitu ya. Jadi psikologi secara istilah bukan lagi ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tapi yang benar psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku. Kenapa? Karena kalau kita ngomong ilmu gitu ya, karakteristik ilmu pengetahuan itu kan rasional, empiris, sistematis, objektif gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita mengkaji tentang jiwa, jiwa itu apakah bisa diamati secara empiris? Bisa dinalar secara rasional mungkin masih bisa. Tapi apakah jiwa adalah objek yang benar-benar ya objektif, bisa dilihat sebagai objek secara empiris juga dengan metode ilmiah yang sistematis? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Dan kalau kita mau jujur lah, jiwa itu adalah sesuatu yang abstrak, ya nggak? Jiwa itu abstrak. Ada nggak bentuk jiwa yang bisa kita amati secara empiris? Jiwa itu seperti apa? Manifestasi empirisnya seperti apa? Sebagai objek, gitu ya, yang objektif gitu ya, yang bisa dilihat sebagai objek yang empiris menggunakan panca indera, gitu ya. Bukan menggunakan indera ke-6 atau ke-7 dan seterusnya gitu ya. Nah itu kelihatan nggak? Bisa nggak itu kita mengempiriskan jiwa itu? Tentunya nggak bisa kan gitu ya. Sehingga kalau psikologi dimaknai sebagai atau didefinisikan sebagai ilmu tentang jiwa, ya dia tidak masuk kriteria ilmu gitu ya, walaupun mengklaim ilmu gitu ya. Jadi bukan gitu ya. Makanya definisi yang benar, yang kredibel itu adalah bahwa psikologi adalah ilmu tentang proses mental dan perilaku individu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong proses mental itu bisa diempiriskan, bisa diamati secara empiris, manifestasinya bisa terlihat gitu loh, secara empiris dengan metode ilmiah yang sistematis bisa diamati gitu ya, dan bisa diamati juga secara objektif gitu ya. Mental, kemudian perilaku individu juga sama, yaitu bisa gitu loh. Nah sehingga harusnya yang kita jadikan pegangan gitu ya, dan jangan sampai kita tidak memahami hal ini ya, bahwasanya ya beda antara jiwa dengan proses mental dan perilaku itu gitu ya. Ini soal definisi gitu ya gitu. Jadi soal konsistensi, ketika kita menyebut psikologi sebagai ilmu, maka dia harusnya adalah definisinya adalah ilmu tentang proses mental dan perilaku individu, bukan ilmu tentang jiwa secara istilah ya. Walaupun secara bahasa
memang pakai kata psyche itu gitu ya. Karena memang asal usulnya psikologi itu dari kajian-kajian tentang psyche dalam konteks filsafat manusia gitu ya. Jadi dalam kajian-kajian filsafat manusia itu memang yang dikaji adalah soal jiwa psyche ini, bagaimana dinamikanya gitu ya. Gitu. Tapi kemudian setelah filsafat manusia ini kemudian menginspirasi dan akhirnya melahirkan psikologi sebagai sains. Nah, psikologinya ini sudah putus, dalam tanda kutip ya, putus hubungan dengan filsafatnya. Dalam artian tidak lagi melanjutkan kajian tentang jiwanya, tapi tentang yang lebih konkret, yang lebih empiris gitu ya, objektif, yaitu soal proses mental dan perilaku itu fokusnya. Gitu. Semoga bisa dipahami gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang dimaksud proses mental dan perilaku itu dari individu itu yang seperti apa aja itu ya. Ya, proses mental ini kan ya mencakup aspek kognitif dan afektifnya. Kognitif itu soal cara berpikir ya, dalam ini ya termasuk persepsi, kesadaran, memori atau ingatan gitu ya. Terus kalau aspek afektifnya adalah soal emosi, sikap, perasaan gitu ya, gitu. Suka, benci gitu ya, marah, sedih, emosi-emosi gitu ya. Dan sikap itu sikap positif, sikap negatif, suka tidak suka gitu ya. Itu proses mental gitu ya. Bisa diamati dengan metode ala psikologi, metode ilmiah yang sistematis ala psikologi, bisa gitu ya. Dan kemudian kalau kita ngomong perilaku malah lebih jelas lagi, karena perilaku kan sifatnya kasat mata sekali, kelihatan sekali gitu ya. Gitu. Nah, perilaku ya macam-macam. Ini diantaranya contohnya gangguan perilaku belajar, perilaku sosial gitu ya, dalam suatu lingkungan sosial gitu ya. Gitu. Jadi objek kajian psikologi juga sangat jelas. Jadi psikologi layak disebut sebagai memang benar-benar ilmu karena objek kajiannya, definisinya tadi itu juga jelas gitu ya, memenuhi kriteria ilmiah, kriteria untuk disebut sebagai ilmu gitu ya, yang sistematis, rasional, empiris, objektif gitu ya. Itu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan bahwa psikologi itu pseudoscience atau bahkan psikologi itu klinik gitu ya, bukan ilmu sama sekali, bukan sains sama sekali, nah berarti mereka jangan-jangan salah kaprah atau salah paham tentang hakikat psikologi itu, termasuk kita sendiri. Nah, kita sendiri jangan sampai salah kaprah semacam ini atau salah paham ya, tentang hakikat psikologi ini ya, secara ontologisnya ini pastikan kita paham gitu ya. Itu. Nah, kemudian dari sisi kelahirannya memang ya seperti yang saya bilang tadi, psikologi awalnya memang dari kajian-kajian filsafat manusia awalnya gitu kan ya, tentang psyche, jiwa manusia itu seperti apa gitu ya, apa unsur yang membentuk diri manusia, apakah memang murni manusia itu makhluk biologis atau ada unsur non biologisnya yang tidak kelihatan, atau apa yang namanya jiwa lah atau roh atau apa gitu ya. Itu yang dikaji awalnya dalam kajian filsafat manusia. Tapi kemudian oleh William Moon, nah dia kemudian mengubah itu ya, mengubah objek kajiannya tentang individu itu bukan soal jiwanya, tapi soal ya kaitannya dengan proses mental itu gitu ya. Dia fokus di proses mentalnya yang melatar belakangi lahirnya perilaku dan sebagainya itu. Jadi dia fokus di kajian tentang proses mental yang khususnya yang aspek kognitifnya, kesadaran, persepsi, memori itu. Nah, tapi itu kan dari sini kita bisa melihat bahwasannya jauh berbeda sudah ya, apa yang dikaji oleh filsafat manusia tentang jiwa, psyche itu. Nah, itu jauh berbeda dengan apa yang menjadi kajian objek yang dikaji oleh psikologi sejak adanya Wundt itu, yang fokus di objek yang lebih jelas, yang lebih konkret, yang itu empiris itu ya, bisa diempiriskan itu, yaitu kesadaran, persepsi, memori gitu ya. Itu gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita ngomong psikologi sebagai ilmu, tujuannya kemudian apa sih gitu ya. Jadi kalau memang psikologi itu mengkaji gitu ya,
mengkaji mengenai proses mental dan perilaku individu gitu ya. Nah, yang cara mengkajinya seperti apa? Tujuannya apa? Kok mengkaji proses mental dan perilaku individu itu untuk apa? Tujuannya apa gitu ya. Nah, tujuannya secara umum ya 5 ini gitu ya. Walaupun di referensi lain mungkin mengatakan 3, cuman saya coba detailkan di sini menjadi 5 gitu ya, sebagai sebuah urutan proses tahapan gitu ya. Jadi yang pertama, psikologi sebagai ilmu itu tujuannya adalah ya untuk to describe ya, to describe. Jadi untuk mengungkap, menggambarkan, mendeskripsikan tentang bagaimana proses mental dan perilaku individu itu terjadi gitu ya. Jadi how-nya. Jadi deskripsi itu, to describe itu maksudnya menggambarkan how-nya, bagaimananya prosesnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu prosesnya, apakah cukup di situ? Nah, kalau bisa ya jangan ya. Kita lanjutkan dengan to explain ya. Tujuan yang kedua to explain, untuk mencari penjelasan mengapa gitu ya, why ya, apa faktor yang menjadi penyebab gitu. Why itu kan kenapa, kan artinya penyebabnya, kita mencari menemukan penyebabnya, kok bisa proses mental dan perilaku individu itu seperti ini gitu ya, apa yang menyebabkan seseorang kok bisa bisa depresi, bisa bahagia, bisa ini gitu ya. Kok orang pada situasi yang sama itu kok bisa beda respon psikologisnya dari sisi proses mental maupun perilakunya ya. Situasinya sama, stresornya sama gitu, kondisinya mirip lah pokoknya 100% sama lah gitu ya, tapi kok responnya beda gitu ya. Kenapa? Nah gitu loh, kita cari kenapa itu. Kalau kita sudah bertanya mengapa, kenapa, itu berarti kita sedang berusaha mencari explanation, to explain ini, mencari penjelasannya, jadi tentang why-nya, kenapanya gitu ya. Nah kemudian kalau kita sudah tahu bagaimana dan kenapa dari proses mental dan perilaku individu itu gitu ya, harapannya kita bisa prediction, to predict ya. Jadi memprediksi, menebak bahwa kalau dalam situasi seperti ini orang itu ternyata gitu kan ya, hasil temuan deskripsi sama ekspansi itu ternyata seperti ini karena dipengaruhi oleh faktor ini. Berarti saya bisa prediksi nih, berdasarkan temuan ini, berdasarkan teori yang seperti ini, maka saya bisa prediksi kalau si A itu nanti tetap terus-terusan dalam situasi yang seperti ini, maka dia kemungkinan akan depresi misalnya gitu ya. Jadi kita bisa prediksi, menebak gitu ya. Nah itu tujuannya psikologi sebagai ilmu, berdasarkan tadi hasil deskripsi dan eksplanasinya tadi, temuan dan teori-teori yang terkait dengan itu. Akhirnya kita menyimpulkan, memprediksi, dalam kasus yang ini si A, si B, si kemungkinan akan seperti ini dia, mereka misalnya gitu ya. Itu. Nah itu tujuan psikologi ya, to predict gitu. Yang ketiga, kemudian setelah prediction, nah kita sudah bisa prediksi bakal seperti apa proses mental dan perilaku individu, maka harapannya kita bisa to control ya, paling enggak to control lah, mengendalikan agar masalah-masalah terkait dengan proses mental dan perilaku individu yang sifatnya negatif ya dalam tanda kutip itu bisa terkendali, dalam artian tidak semakin parah gitu ya. Itu. Tapi kalau bisa sih jangan cuma to control, kalau bisa sampai to solve, benar-benar menuntaskan, menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan gangguan persoalan psikologis itu sehingga benar-benar sembuh total gitu ya. Itu namanya to solve, menuntaskan masalah, menyelesaikan masalah gitu ya. Itu jadi tidak sekedar mengontrol agar tidak semakin buruk, tapi kalau bisa to solve, menyelesaikan, benar-benar 100% menyembuhkan, kira-kira itu. Itu tujuan psikologi sebagai ilmu, dan ini harus kita ingat dalam kognisi kita, dalam ingatan kita, dalam pemahaman kita gitu ya, bahwa ya psikologi sebagai ilmu itu tujuannya sangat mulia, ada 5 ini gitu ya. Gitu. Nah sehingga ketika kita ingat dengan tujuan-tujuan ini, kita tahu kalau kita mau riset kita itu mencapai tujuan yang mana. Misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, nah berarti tujuannya apa, masuk tujuan yang mana, to describe, to explain, atau to predict. Nah logikanya kalau kita ingin meneliti pengaruh motivasi belajar
terhadap prestasi belajar itu tujuannya adalah yang mana? To explain, gitu kan ya. Kita ingin mengetahui apakah yang membuat prestasi belajar itu naik atau turun itu memang faktornya adalah, penyebabnya adalah motivasi belajar. Nah, berarti kan to explain, kan menjelaskan mengapanya kan itu ya. Berarti ini penelitian yang sifatnya eksplanasi gitu ya. Eksplanatif, mencari penjelas kenapa kok orang bisa naik turun prestasi belajarnya. Apakah memang karena karena X-nya ini, karena motivasi belajarnya ini. Nah, ini yang kita teliti dan kita cari jawabannya kan itu. Itu contoh gitu ya. Nah, kemudian nah ini terakhir adalah tentang cabang-cabang psikologi. Ya, ini saya kira teman-teman semua sudah banyak paham lah, sudah tahu lah, ini hanya ya informasi sekilas saja, saya kira nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Jadi memang dalam psikologi itu ada cabang-cabang kajian psikologi gitu ya. Secara umum dibagi menjadi 5 gitu ya. Ada psikologi bio, psikologi perkembangan, klinis, sosial, dan pendidikan. Dengan masing-masing fokusnya berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Ya karena memang di situ objek gitu ya, atau topik gitu ya, yang jadi fokus kajian itu memang berbeda satu dengan yang lainnya. Makanya dibagi menjadi 5 yang berbeda ini gitu ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan riset misalnya gitu ya, kita kalau tahu kategorisasi semacam ini, ada 5 ini, kita akan bisa mengidentifikasi riset kita kira-kira masuk yang kategori mana. Oh, ini saya risetnya ini berarti termasuk riset psikologi pendidikan kah, atau bio kah, atau riset yang mana gitu ya. Itu kita bisa mengidentifikasi. Nah, itu bisa kita lihat dari ya variabelnya, dari apa isunya, latar belakang itu misalnya ketika kita mau riset ya. Atau bisa juga dari sisi lokasinya gitu ya, konteks situasinya gitu itu ya. Jadi ada 5 ini kategori, 5 cabang kajian psikologi ini. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.